Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Indi, direkomendasikan buy 2.500 hingga ke 3.300, support dan resistennya NCKL buy on breakout 845-970. Dari energi ada Raja buy 870 hingga ke 1.000, emas buy on breakout 6.000 hingga ke 7.800. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi pas jeda saya sudah coba cek Pak, keempat saham ini rata-rata berbalik ke zona merah dan rata-rata penguatannya lebih ke arah terpangkas seiring tekanan semakin dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke Indi terlebih dahulu Pak, buy di level berapa? Apakah posisi penutupan hari ini mempengaruhi dari posisi rekomendasi Anda Pak? Penutupan hari ini berbalik melemah di 0,76% di 2.610. Saya masih buy sih Pak, karena Indi dan NCKL itu dua-duanya masuk KLQ 45, jadi kemungkinan dalam jangka pendek akan sampai nanti akhir bulan ya. Jadi minggu ini masih akan ada sentimen positif. Ya untuk Indi dan NCKL masih level buy-nya selama jadi di bawah titik cut loss ini sudah masih level buy Indi dan NCKL. Iya. Di level berapa Pak untuk Indi posisi buy-nya? Indi selama belum kena di atas 2,5 masih boleh buy Pak. 2.500 menjadi titik cut loss-nya. Selama di atas itu boleh beli. Jadi beli buy on weakness ya. Jadi koreksi-koreksi masih oke. Di current price hari ini tidak masalah Pak untuk buy on weakness? Tidak ada masalah. Resistennya Pak? Resistennya 3.300 ya. Pak David ingat nggak dulu kita bahas ini, saya terakhir kesini itu masih harga 1.900 loh. Iya. Kira-kira mungkin sebulan lalu udah naik terus nih. Dia masih seru sih, masih akan naik, apalagi dia masuk lagi 45 dan rencana ada Gideco-nya yang mungkin mau dijual ya, jadi sentimennya masih positif ya, apalagi masuk lagi 45. Ini akan seru sih Indi Pak. Baik, sempat tertekan di Juli Pak, di awal dan penghujung Juni ya ke 1.800-an. Dalam jangka pendek dengan pembalikan arah meskipun masih cukup jauh dari level tertingginya di 4.000-an. Pola dalam jangka pendek ada dari sisi perubahan tidak sih Pak? Ya, begitu nanti lewat 2730 dia memulai lagi untuk momentum kenaikannya ya. Dan itu sudah beberapa hari ini memang terlihat ada akumulasi walaupun belum konsisten selama 3 hari berturut, tapi sudah 2 hari itu sudah mereka big money-nya, asingnya itu sudah mulai collect juga. Jadi menurut saya ini momentum kenaikan ini yang apalagi masuk lagi 45 itu yang jangan sampai kita miss. Ya. Level cut loss tadi di 2.500, penutupan hari ini di 2610 bisa buy di level ini. Kemudian target terdekat hingga ke 2730 hingga ke 3.300-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya NCKL Pak, tapi lebih ke arah buy on breakout. Dari sisi sentimen tadi sama dengan Indi. Betul, dan jadi mungkin NCKL ini habis kena badai keluarkan dari FTSE ya, sehingga ya memang turun-turun ya. Tapi ini mulai menjaga ininya, apalagi masuk harga 45 semoga. Dan ini juga sangat tergantung gerakan dari komoditas nikelnya ya. Tapi menurut saya sih kalau dia breakout 870 berani masuk, potensi ke 910, kalau breakout selanjutnya ke 970 sampai 1000. Itu menarik, risk and reward-nya masih sangat oke sih. Dalam beberapa pekan terakhir Pak, mulai dari perdagangan Juni, Juli, NCKL belum mampu untuk balik ke level 1000-an. Ini dari pola teknikalnya seperti apa? Apakah memang harus tembus tadi ke 970 dulu, baru level 1000-an akan
mudah diduduki kembali oleh NCKL dan level support di atas seribuan untuk posisi yang kokoh, Pak, untuk melewati support Ya, dari 900-an. ya betul. Jadi 970 itu sebenarnya juga level nanti break double bottom yang panjang sangat kuat. Nah, kalau sudah lewat itu sih sangat-sangat mungkin main kembali ke di atas 1100 ya, target double bottomnya ya. Tapi NCKL memang relatifly masih lumayan sepi ya dibandingkan misalnya seperti Inco, Antam gitu ya. Tapi lumayan mulai ada momentum sih setelah dia keluar dari level 885. Sayangnya dalam beberapa hari ini turun. Nah ini ketika ada sentimen masuk LQ45 semoga akan lebih liquid. Jadi harga saham itu naik ketika banyak orang yang beli. Tapi kalau nggak ada volume, apalagi yang volume jualannya lebih gede ya akan cenderung turun. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, Pak. Dari energi ada Raja. Hari ini cukup tangguh ketika indeks harga saham gabungan berbalik melemah. Raja masih bertahan di zona penguatan meskipun laju penguatannya lebih ke arah terbatas. Tadi sampai 995, penutupan di 900. Analisisnya untuk Raja, Pak. Buy di level berapa? Raja boleh buy selama masih di atas titik loss-nya 870. Ya sebenarnya kalau mau buy on break itu 905 ya, itu lebih firm. Tapi kalau mau langsung buy pun boleh karena Raja ini setelah stock split ya lumayan lincah gitu ya. Sayangnya dalam 3 hari terakhir karena ikut bursa ya, bursanya IHSG baru sepi ya otomatis juga agak sepi. Tapi Raja ini support cukup kuatnya 870 selalu mantul dari situ ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali selalu mantul dari level 870. Jadi sekitar 870 itu level yang menarik untuk kita bisa collect Raja. Potensial upside masih bisa ke 1000-an lebih. Penutupan hari di 900, Pak, menguat di 2,86%. Secara 6 bulan terakhir dan juga secara year to date sempat melemah ke level 528. Sama pertanyaannya dengan emiten-emiten sebelumnya, jangka pendek ataupun dalam 2 bulan terakhir, Pak, kebangkitan yang terjadi untuk Raja sudah merubah pola tidak untuk Raja? Ya, Raja justru sudah mulai awal uptrend. Jadi sudah dari tadi beberapa saham tadi ya, India, NCKL, Raja, trennya yang sudah paling matang sebenarnya adalah Raja ya, yang sudah mulai bergerak naik, konsisten di atas ya. Tinggal memang Raja nggak selalu ngikut harga komoditi dunia ya. Saya sering ngomong ini minyaknya memang beda kan, dia minyak dan gas dan dia punya ratu anak usahanya yang cukup tangguh ya. Nah kita tinggal tunggu nanti sentimen laporan keuangannya semoga tambah cakep sehingga akan menarik Raja momentum 1000-an lebih lagi. Buy di level berapa, Pak? Bisa diulang kembali? Buy boleh nunggu break ke 905 atau kalau buy on weakness selama di atas 870 sih boleh dikolek ya. Sabar aja, Raja tiba-tiba nanti akan satu candle lagi dia akan membentuk swing low dan itu potensi kembali ke area mencoba area 1000-an lebih lagi. Baik, penutupan hari ini di 900 menguat di 2,86, intraday hari ini sempat ke 925. Ada potensi yang cukup besar ke level 1000-an, buy on support tadi di 870 ya Pak. Kemudian Raja hari ini bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke grafik selanjutnya untuk saham pilih. Analisisnya di tengah pembalikan arah emas di sesi kedua, Pak Robi? Ya, emas sebenarnya sempat breakout ya 6325 tapi akhirnya kembali lagi menjadi balik ke area 6125 ya. Nah, kalau mau ini saya sarankan menunggu breakout 6325 dulu, di mana di situ adalah area dia keluar dari downtrendnya ya. Dan emas ini sebenarnya dia kan dual listing tuh. Nah, kemarin tuh yang membuat dia turun karena harga di Hong Kong lebih murah, 10% lebih dari harga di sini ya akan turun. Dan ini sudah price in.
moga-moga momentum kenaikan harga emas ya. Sayangnya biasanya kan minyak turun, emas naik. Nah ini sekarang kekhawatirannya nunggu The Fed dulu. Kalau The Fed mempertahankan suku bunga, ya, nah itu kemungkinan emas akan naik lagi dan masuknya komoditi emasnya ya, dan emas tentu saja tinggal mengikuti aja. Ya. Baik. Saya tinggal buy on break aja 6325. Sekalian momentumnya kuat. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Indi, NCKL, Raja dan Emas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua tertekan makin dalam, melemah di 0,89% dan sekaligus level penutupan merupakan intraday terendah hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.175 sempat menguat, mencoba mendekati ke level 6.200-an di 6.199 di sesi pertama, namun berbalik arah melemah makin dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Kompak mengalami pelemahan, LQ45 di 0,74%, masih bertahan di atas level 600-an. MNC 36, Jakarta Islamic Index dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan sektoral. Konsumsi primer menguat sendirian di 0,52%, properti hari ini tertekan dalam di 3,25%, energi juga melemah di 1,75%, konsumsi non primer melemah di 0,34%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa ada Raja, Rans, Kota, BACH. Rans hari ini melesat di 7%, daya tahan Rans tampak lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham emiten pendatang baru lainnya. Kemudian top loser ada BMRI, Bumi Antam dan juga ada DSSA. Saham-saham yang menjadi pemberat utama. Di kontributor utama ada BMRI ditutup melemah di 4.100. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak. Initial Public Offering atau IPO adalah proses di mana perusahaan dapat go public